warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah mendukung kegiatan. Sebenarnya ini jadwal saya ya, keperluan saya sebagai calon guru penggerak. Beliau sudah mensepakati dari awal untuk mendukung semua program yang akan dilaksanakan pada saat itu di lokal raya orientasi. Kemudian terima kasih juga kepada Pak Sekook selaku PKS Kesiswaan yang telah mengkoordinir dan juga membantu mensupport acara ini. Yang terakhir juga dari pihak komunitas belajar guru SMP 1 Caringin yang dikepalai oleh Bapak Sandi Julius dan wakilnya itu Pak Ismanullah. Baik, sebelum kita mulai juga, saya perkenalkan, nama saya Kosepulo, saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-10. Kalau lihat dari depan, ini ada pembahasan kita, yaitu penyebaran pemahaman, pengalaman dan penerapan budaya positif. Sebenarnya kalau dari judul agak berat bagi saya di bagian pengalaman penerapan, karena jujur saja untuk penerapan saya tidak 100% melaksanakan atau sedang melaksanakan. Namun saya akan terlebih dahulu pada penyebaran pemahaman budaya positif. Dan juga kalau lihat dari nama tanpa CGP, saya bermaksud bahwa topik lebih besar daripada nama yang dibawa. Jadi semoga apa yang disampaikan nanti dapat bermanfaat, dan tentu juga saya berdiri di sini bukan karena saya lebih tahu atau saya lebih berpengalaman, tidak. Saya yakin dengan sangat bahwa ibu bapak dengan pengalaman, dengan jam terbang pasti lebih dari saya. Namun saya mungkin membedah secara konsep dan teorinya saja. Oke, langsung saja biar tidak memakan waktu. Terkait penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif, yang pertama, konsep yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama perubahan paradigma belajar, kedua disiplin positif, ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat keyakinan kelas, yang kelima posisi kontrol guru, dan yang terakhir segitiga restitusi. Sebenarnya rangkaian ini adalah modul 1.4 yang saya pelajari selama sekitar 3 minggu. Jadi saya mungkin kalau dibedah secara rinci ini akan memakan waktu lebih mungkin dari 2 jam lebih mungkin ya. Namun saya akan persingkat saja, saya ambil intisarinya saja biar nanti kita bisa penerapannya sambil berjalan. Ibu bapak, kita mulai dari perubahan paradigma belajar. Nah, mungkin ibu pernah mendengar namanya teori kontrol. Kita akan coba bedah. Yang pertama, apakah guru mengontrol murid? Yang kedua, apakah semua penguatan positif efektif itu bermanfaat? Yang ketiga, apakah kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter? Yang keempat, apakah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa? Mungkin silakan ibu bapak jawab tanpa harus dikeluarkan di dalam hati saja. Apakah kita itu bisa tidak mengontrol murid? Apakah penguatan positif kita itu bermanfaat atau tidak? Apakah pernahkah kita membuat orang bersalah untuk menguatkan karakter dia? Atau apakah kita berpikiran bahwa kita sebagai orang dewasa punya hak untuk memaksa seseorang? Nah, untuk menjawab atau merubah paradigma ini, nah di sini perubahan stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, teori kontrol ini dari seorang psikolog namanya itu William Glasser. Kalau di stimulus respon, ibu dan bapak, kita itu berpendapat bahwa realitas kebutuhan kita itu semuanya sama. Anak-anak datang ke sekolah dengan tujuan yang sama, dengan kebutuhan yang sama. Namun ketika dengan teori yang baru, yaitu teori kontrol, realitas kebutuhan kita ini berbeda. Walaupun mereka datang ke sekolah yang sama, namun pemenuhan kebutuhan dari masing-masing individu itu berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Sebaliknya kalau di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Seperti ibu bapak melihat saya pasti punya gambaran yang berbeda-beda ya. Tidak satu sama. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Untuk di teori kontrol, kita berusaha memahami
pandangan orang lain terhadap dunia. Selanjutnya, perilaku buruk selalu atau dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun di teori kontrol ini menjadikan bahwa semua perilaku itu biasanya memiliki tujuan atau motivasi di belakangnya atau motif. Orang lain bisa mengontrol saya, ini kalau di stimulus respon, berarti guru bisa mengontrol murid. Nah, kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau di teori yang baru atau teori yang kontrol ini, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena kembali ke yang atas, yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika bujuk dilontarkan ternyata gagal, baru ada pemaksaan. Kemudian kalau yang di teori kontrol ini kolaborasi konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi tidak bentuknya itu bukan pemaksaan tapi pilihan. Kemudian di terakhir itu adalah model berpikir menang kalah kalau untuk stimulus respon. Kita yang menang, mereka yang kalah atau sebaliknya. Kalau di teori kontrol itu adalah menang-menang atau win-win solution kita biasanya dengarnya. Ini adalah perubahan paradigma teori kontrol. Sebenarnya teori kontrol ini bukan teori yang baru. Kalau dilihat dari yang saya pelajari ini tahun 2001. Jadi kalau detail baru tahu ya. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke disiplin positif dan juga motivasi perilaku manusia. Apa sih sebenarnya disiplin positif? Ibu Bapak, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin. Kita kalau dengar kata disiplin biasanya konotasinya negatif ya. Anak itu tidak disiplin, kamu itu harus disiplin, harus mengerti aturan. Nah, sejatinya disiplin itu tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau kita sebutnya reward maupun ancaman hukuman. Jadi yang konsep disiplin itu bukan datang dari orang lain, tapi harus dari pribadi kita sendiri. Kita berdisiplin atas diri kita sendiri, itu namanya disiplin. Oke. Kita lanjut saja. Kembali ke selanjutnya ke motivasi perilaku manusia. Manusia itu bergerak atau mengerjakan sesuatu itu dari mana sih? Menurut Dian Klosen dari bukunya Instruction School Discipline, ada 3 hal yang menggerakkan seseorang. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin kita kalau refleksikan ke anak, misalkan anak mengumpulkan tugas, apakah ini karena mereka tidak mau dihukum? Hukuman dalam bentuk mungkin dimarahi atau mungkin tidak dikasih nilai. Atau yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apakah dia mengumpulkan tugas itu karena ingin kita puji? Ya. Kalau 2 ini, itu berarti anak tersebut atau siswa kita cenderung ke motivasi eksternal. Berarti harus ada stimulus dari luar, bukan datangnya dari murid kita sendiri, bukan dari dirinya. Sedangkan motivasi yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka percaya bahwa ketika kita belajar, mereka berkembang, mereka lebih baik. Nah, kalau yang untuk yang ini itu masuknya ke dalam motivasi internal, artinya dari dalamnya. Kalau motivasi eksternal itu kan kalau diberikan secara terus berkala, bisa saja turun kualitasnya, atau mungkin ketika tidak diberi, ya nggak dijalankan. Ini untuk motivasi perilaku manusia. Ada hubungannya dengan nanti, yaitu hukuman, penghargaan dan restitusi. Kalau ibu bapak ketika mendengar hukuman, itu yang terbayang itu apa? Pasti sesuatu yang tidak mengenakan. Apa sih sebenarnya hukuman itu? Hukuman itu biasanya kan satu, dia diberikan itu tidak terencana. Dia sesuai kejadian saja. Tidak ada kesepakatan dua pihak, tidak ada. Murid tidak dilibatkan. Ketika anak berbuat sesuatu yang salah, anomali yang salah atau tindakan yang salah, mereka dihukum. Tapi hukuman itu diambil tidak ada kesepakatan antara dua pihak. Yang kedua, satu arah dari si penghukum yang dihukum.
Ini kalau hukuman. Yang kedua itu berupa hukuman psikis atau fisik. Bisa secara psikologis atau dimarahi atau didiamkan atau apa, atau secara fisik. Ini bentuk hukuman. Ada juga yang kedua itu adalah bentuk konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi ini biasanya terencana dan disepakati. Biasanya tertuang dalam tata tertib. Nah, itu bentuknya itu konsekuensi bukan hukuman. Kemudian murid dibuat tidak nyaman. Artinya kalau tidak memenuhi tata tertib, mereka akan ada sesuatu yang terjadi terhadap mereka. Ini untuk konsekuensi. Yang terakhir, sikap guru itu biasanya memonitor. Kita memonitor apakah ada tindakan yang salah diperbuat anak itu. Kalau ada, dikeluarkan datanya, dikeluarkan dengan dicocokkan dengan tata tertib, baru ada konsekuensinya. Ini dua itu. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya restitusi. Mungkin ibu bapak pernah mendengar atau mungkin baru mendengar. Kalau restitusi itu menciptakan kondisi agar murid memperbaiki kesalahan. Jadi kesalahan mereka itu tidak stop dengan mereka melakukan salah, tahu salah dihukum udah. Tapi tidak, mereka mencoba untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Yang kedua itu mengarahkan murid agar mencari solusinya sendiri. Ya, tidak dikasih solusi sama guru, tapi mereka yang berinisiatif atau kita yang mengundang mereka atau memancing mereka untuk mengeluarkan atau mencari solusi untuk masalah mereka sendiri. Ini hukuman konsekuensi restitusi. Nah, dari tiga ini, apakah kita pernah melaksanakan salah satunya atau mungkin tidak? Silakan Bapak jawab dalam hati saja. Nah, apakah kita cenderung ke yang mana? Ada satu lagi Ibu dan Bapak, yaitu adalah penghargaan. Kurang N di depan. Penghargaan ini mungkin ada Ibu Bapak yang sering mengasih atau memberikan penghargaan kepada murid kita. Bisa berbentuk pujian, bisa berbentuk barang. Apakah itu baik atau tidak? Ya. Ke pertanyaan yang pertama di paradigma pertama, apakah penguatan positif itu bermanfaat atau tidak? Sebenarnya bermanfaat, namun dalam pengaruhnya itu jangka pendek. Untuk memancing mereka itu sangat bermanfaat. Namun kalau pemberian stimulus atau penghargaannya terus berulang dengan jangka waktu yang terus menerus, ya, mungkin itu akan menghilangkan motivasi internal mereka. Tadi kita bahas motivasi internal, motivasi yang muncul dari diri kita, bukan dari orang lain. Ini lebih kuat daripada motivasi eksternal. Kemudian penghargaan bisa mematikan kreativitas. Ada suatu riset di mana beberapa mahasiswa diminta untuk membuat karya tulis. Sebagian mahasiswa dikasih imbalan ketika karya tulis tersebut selesai. Satu lagi tidak dikasih imbalan atau tidak diberitahu nanti akan dikasih imbalan. Alhasil mahasiswa yang dikasih imbalan itu secara kualitas tidak sebagus mahasiswa yang tidak dikasih imbalan atau tidak dikasih tahu dia dapat imbalan. Artinya bahwa penghargaan secara berjalan terus menerus nanti akan menurunkan kreativitas. Begitupun kualitasnya pun menurun karena yang di bayangan mereka adalah saya kerjakan, saya dapat reward. Mau bagus atau tidak, yang penting dapat reward. Bukan pengembangan apakah karya kita itu sudah bagus, ada perkembangan atau tidak. Itu penghargaan. Mana yang baik? Apakah hukuman, penghargaan atau restitusi? Nanti Ibu Bapak konklusikan di akhir. Selanjutnya keyakinan kelas. Saya mau tanya Ibu dan Bapak, mungkin ada yang pernah membuat keyakinan kelas atau mungkin kesepakatan kelas di awal pembelajaran atau mungkin ya kontrak belajar, kontrak belajar. Apakah tiga konsep itu sama? Sebenarnya berbeda. Kalau kontrak belajar kan lebih ke sistem nanti kita gimana, pembelajaran kita gimana, penilaian kita gimana, itu kontrak belajar. Kalau kesepakatan kelas biasanya peraturan-peraturan yang akan dipatuhi oleh siswa. Tata tertibnya, selama kita belajar itu harus gimana, tidak boleh gimana, itu kesepakatan kelas. Ada satu lagi yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa atau seperti apa? Keyakinan kelas biasanya kita susun bersifat itu abstrak.
tidak detail Ibu dan Bapak. Kalau kesepakatan kelas misalkan datang 5 menit sebelum pembelajaran, tidak boleh buang sampah, kemudian menjaga kebersihan, tidak boleh ngobrol, itu kesepakatan kelas. Kalau keyakinan kelas itu lebih sikapnya itu abstrak dan berupa pernyataan universal. Contoh misalkan berteman baik dengan teman kelas, tidak saling membuli. Itu kita bisa gabungkan dengan satu frasa universal, yaitu saling menghormati. Jadi penjabarannya itu bisa jabarkan mereka masing-masing gitu. Kemudian dibuat dengan kalimat positif, tidak ada kata tidak atau jangan. Misalkan tidak membuang sampah sembarangan, atau jangan tidak mengerjakan piket. Kita buat dengan kalimat positif, dengan menjaga kebersihan, tidak ada kata tidak atau jangan. Kemudian malu membuang sampah sembarangan. Nah, itu kan bentuknya positif, Pak. Bukan kalimat larangan, bukan tidak atau jangan. Oke, selanjutnya mudah diingat. Jangan terlalu banyak, Bapak. Ketika kita banyak digabungkan si tata tertib itu jadi satu yang universal. Ya, jangan juga terlalu banyak. Contoh kayak saling menghormati, menjaga kebersihan, kemudian disiplin, tata tertib, kayak gitu. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Ya, mungkin saja dari kelas 7A, 7B pasti berbeda karena kondisi siswanya juga berbeda, kelasnya juga berbeda. Selanjutnya, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan. Sama kayak konsekuensi. Jadi ini tidak bersifat top down atau bottom up. Ya, tidak bersifat dari murid ke murid atau murid ke guru, tapi kolaborasi dua pihak. Kita sepakati bersama. Jadi tidak dari guru memberikan, dari siswa memberikan, kita sepakati jalan tengahnya apa. Itu keyakinan kelas. Dan biasanya kita bisa berikan atau kita laksanakan keyakinan kelas ini itu di awal tahun pembelajaran. Nanti mungkin di tahun pembelajaran bagi khususnya bagi mata pelajaran atau mungkin wali kelas. Ya, wali kelas bisa menerapkan ini. Untuk secara detail atau penyusunnya seperti apa, saya tidak bisa sampaikan sekarang karena akan terlalu banyak memakan waktu. Nanti kalau mau kita berbagi bersama, kita jalani bersama. Selanjutnya, terkait kebutuhan dasar manusia. Menurut Ibu Bapak, apakah kita punya kebutuhan dasar? Pasti ya. Kita bergerak pasti ada kebutuhan dong. Ibu datang ke sini ada kebutuhan. Ibu kerja pasti ada kebutuhan, siswa ke sekolah pasti ada kebutuhan. Atas kebutuhan dasar manusia itu ada apa saja? Nanti kita akan pelajari bersama. Nah, kita akan coba menjawab pertanyaan pemantik ini, Ibu dan Bapak. Ibu Ambar, guru wali kelas 7A di SMP Pelita, tapi Ima Pelita Hati ya. Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya, murid di kelasnya, namanya itu adalah Doni. Doni tidak ada ya. Oke, beberapa anak di kelas 7A telah datang dan melapor atau mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Kalau kita lihat bekal makan siang kemungkinan ini berbentuk makanan ya, bukan uang. Ini kan corona maksa dengan paksa. Berarti kita majek bahasa kita ya. Malah jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, kira-kira apa yang Anda lakukan? Dan menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Boleh Ibu jawab, pada menjawab? Tujuh apa pada Ibu dan kira-kira apa? Yang memaksa siapa? Doni. Saya mencoba menjawab. Yang perlu Ibu Ambar lakukan atau saya lakukan, pertama adalah menahan Doni agar tidak memaksa, meminta makanan kepada temannya. Yang kedua, perlu kita atau saya mewawancari atau ngobrol dengan Doni apa sebabnya
Doni memaksa meminta makanan kepada temannya. Kadang-kadang atau mungkin saja Doni itu sangat kelaparan. Terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk Pak Sesa. Mungkin ada yang jawabannya berbeda satu lagi. Dari ketiga ada. Dari ketiga boleh siapa? Ada yang mau? Sabar, sabar. Ada dia. Ada nih. Ada nih. Ya. Ketika kita mendapatkan murid seperti itu, langkah pertama kita memanggil dulu yang namanya Doni ya. Sebulan ke belakang saya pernah ikut webinar. Nah, ada yang dinamakan dengan coaching. Nah, coaching. Jadi coaching itu sebelum kita memberikan atau seperti hukuman, kita harus coaching dulu si murid tersebut, yaitu yang pertama itu dengan menanyakan mengapa si murid tersebut melakukan seperti itu, seperti yang Pak Seth bilang barusan itu. Yang kedua itu menanyakan dalam di lingkungan keluarganya. Kan di sini disebutkan dia selalu meminta bekal makanan siang. Nah, jadi kita cross check dulu apa sebabnya Doni tersebut selalu memaksa bekal makanan temannya. Mungkin seperti itu. Kalau menurut Pak Dedi, kira-kira alasan buat dia dari mana kira-kira gitu suka alasan dia ambil makanan karena kalau menurut saya ini banyak faktor. Yang pertama mungkin dari misalnya dalam keluarganya atau orang tuanya tidak memberikan bekal makanan atau ya seperti itu. Ya mungkin seperti itu. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Dedi. Baik, luar biasa yang telah disampaikan oleh Pak Dedi dan Pak Asef. Nanti ada kaitannya yang telah disampaikan. Tindak pertama itu seperti apa, kemudian alasan atau motif kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi oleh Doni. Baik, Ibu. Boleh menambahkan. Nah, Pak. Begini Bapak Ibu, ketika saya di SMP 8 tapi bukan meminta makanan, karena mah minta duit, udah malak lah istilahnya. Kebetulan ketika itu saya posisinya seperti Parosani kesiswaan. Saya tidak memanggil anaknya dulu, pura-pura tidak ada apa-apa. Saya sebagai siswa. Justru yang saya lakukan adalah datang ke orang tuanya. Saya datang ke orang tuanya tanpa memberitahukan ke orang tuanya sekalipun gitu kan, atau ke si kasusnya gitu kan, si anak yang berkasus. Tidak, saya datang sama pembina OSIS, saya datang satu motor berdua. Kebetulan saat itu ada orang tuanya, saya ngobrol-ngobrol investigasi dengan orang tuanya. Bapak, Ibu, Adi Doni teh kumaha di bumi teh, bla 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 gitu, pengakuan orang bla 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 bla. Nah, sudah. Setelah ada simpulan dari orang tua perilaku yang sama di sekolah dengan perilaku yang berbeda di lingkungannya, nah baru di kemudian hari saya memanggil si anak yang suka malak itu ke kantor gitu kan. Don dari Don ya piobelon gitu. Ah, bapak saya biasa karena nih, ayo kalem, saya udah mulai kebuka. Nah, baru menginvestigasi sedikit-sedikit tanpa dengan
menghakimi atau apa. Jadi itu ngobrol-ngobrol saja. Itu yang saya pernah tangani. Jadi saya tidak langsung menanyakan ke anak, tapi saya investigasi dulu ke keluarganya. Itu saja yang saya bisa masukkan. Tangan dulu buat Pak Kepala, luar biasa masukannya. Mungkin kita juga bisa suatu saat kalau misalkan ada menemukan kasus yang pertama bisa menerapkan dari Pak Asep, Pak Daniel maupun Pak Kepala. Baik, kita kembali lagi terkait kebutuhan dasar manusia, Ibu dan Bapak. Definisinya, definisi dari kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita ingin apa? Itu adalah kebutuhan dasar kita. Ya. Selanjutnya, jenisnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Nah, ya. Baik, saya akan coba bahas satu-satu. Pertama itu bertahan hidup. Apa yang dimaksud bertahan hidup? Segala sesuatu yang menunjang kehidupan kita. Ada 3. Yang pertama itu psikologis, fisiologis, dan juga biologis. Kalau terkait dengan fisiologis itu biasanya terkait pemenuhan nutrisi, kayak makanan atau mungkin kesehatan, ya. Itu ya betul fisiologis. Selanjutnya yang kedua itu berkaitan dengan biologis, kayak pemenuhan reproduksi itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Dan yang ketiga itu adalah psikologis. Biasanya kalau psikologis itu ada terletak pada rasa aman. Iya betul. Ketika rasa aman itu terpenuhi, kebutuhan bertahan hidup kita sudah terpenuhi. Nah, untuk yang 4-nya ini cenderung ke psikologis. Yang pertama, oh ya, kalau misalkan ibu bapak seperti yang Pak Asep bilang tadi, bisa saja Doni ini tidak dikasih bekal, kemudian kelaparan. Berarti alasan kuat pemenuhan kebutuhan yang Doni lakukan sehingga dia melakukan hal tersebut itu karena kebutuhan dasar bertahan hidup. Baik, untuk yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kalau bilang kasih sayang, kita tidak bisa mengotakkan kecil dengan pasangan hidup, tidak. Karena bisa saja kasih sayang ini didapatkan dari keluarga, dari teman, ya, dari pasangan sudah pasti. Ya. Kemudian rasa diterima, apalagi misalkan untuk murid kita yang di SMP. Karena kalau secara psikologis, murid SMP SMA itu biasanya lebih suka sesuatu yang komunal. Komunal itu yang berkelompok. Makanya tidak heran kalau anak-anak SMP SMA biasanya ngageng. Kubu ini dengan kubu ini gitu, ya, ada kubu-kubu. Nah itu karena sifat mereka ya dasarnya secara psikologis mereka suka komunal gitu. Nah perlu juga ada rasa diterima dari kelompok atau dari komunitas. Ya. Nah kalau misalkan alasan Doni itu karena dia ingin dia itu kasusnya dipanggil atau kemudian orang tuanya dipanggil sehingga orang tuanya memperhatikan dia lebih lagi, berarti pemenuhan kebutuhan yang belum dia dapatkan adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian adalah yang ketiga adalah penguasaan. Sejatinya kita itu pasti ada rasa ingin memimpin, ingin memimpin atau menguasai sesuatu. Ya. Kita juga bisa lihat dari karakter peserta kita. Kalau yang kebutuhan dasarnya penguasanya itu sangat dominan, biasanya mereka ingin jadi ketua kelas, ingin jadi ketua OSIS, atau memimpin gengnya misalkan. Ya, itu penguasaan. Nah kalau misalkan motif dari Doni itu karena dia merasa berkuasa, mungkin dengan fisik yang besar, atau mungkin dia dengan tekadnya atau kawaninan gede gitu ya. Berarti kebutuhan dasar yang dia ingin penuhi adalah penguasaan. Selanjutnya kebebasan. Bebas di sini bukan sebebas-bebasnya, tidak. Tapi bebas untuk memilih biasanya. Kalau misalkan ibu bapak, Doni tadi dia beralasan bahwa saya bosan Pak karena menu makanannya atau menu makan yang dikasihkan oleh orang tua itu saja, nasi goreng terus. Dia lihat ke temennya ada yang bawa sayur, ada yang bawa daging, ada ini kabita paksa. Berarti pemenuhan yang dia nggak punya atau kebutuhan yang nggak punya itu adalah kebebasan, karena dia nggak bisa memilih
makanan dia, atau tidak ada diskusi mungkin dengan orang tuanya. Oke, selanjutnya yang kelima itu adalah kesenangan. Nah, kita masih tahu lah masing-masing kita itu ada kesenangan masing-masing. Ada yang suka mancing, ada yang suka nonton, ada yang catur, ada yang gaple, ada yang apapun gitu ya. Itu merupakan kesenangan kita. Nah, kalau jangan dilarang kalau selama itu tidak negatif. Oke, untuk kesenangan. Nah, kalau misalkan alasan Doni itu karena dia maksa merebut makanan temannya, dia lihat mungkin ya, dia lihat ekspresi marah temannya itu lucu, ya. Dia sehingga senang untuk melakukan terus tersebut, ada trigger buat dia. Mungkin saja kebutuhan yang dia tidak terpenuhi atau sedang dia ingin penuhi adalah kesenangan, ya. Makanya kita harus betul tanyakan dulu, atau kita mungkin investigasi dulu kata Pak Kepala, apa sih kira-kira motif dibaliknya. Nah, ini untuk kebutuhan dasar manusia, Ibu dan Bapak. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Kita masuk ke 2 pembahasan terakhir, yaitu 5 posisi kontrol. Ya. Baik Ibu dan Bapak. Nah, ini ada sebuah pertanyaan. Seorang siswa kedapatan datang terlambat lebih dari 15 menit. Apa yang akan Ibu atau Bapak kira-kira tindakan atau ucapan? Ya, di sini ada 5 pilihan. Yang pertama, yang A, karena kamu datang terlambat, kamu dihukum Bapak untuk lari mengitari lapangan selama 2 kali atau 2 putaran. Ini ucapan yang pertama. Kalau yang kedua, kamu datang terlambat lagi, kamu datang terlambat lagi, kamu tidak kasihan dengan orang tuamu yang membiayai kamu sekolah. Yang ketiga atau yang C, kamu kok datang terlambat, jangan diulangi lagi ya. Yang D, dari catatan saya sudah 3 kali kamu datang terlambat. Kamu tahu kan konsekuensi jika terlambat lebih dari 5 kali. Dan yang terakhir, kenapa kamu terlambat? Apakah menurut kamu ini hal yang baik? Kemudian hal apa yang akan kamu lakukan biar nanti atau esok hari kamu tidak datang terlambat lagi? Nah, dari 5 opsi ini, Ibu silakan jawab dalam hati saja. Kira-kira cenderung kemana Ibu dan Bapak ketika menghadapi kasus seperti ini atau situasi seperti ini? Nah, nanti kita akan coba gali di posisi mana Ibu dan Bapak cenderung memilih 5 posisi kontrol ini terhadap kasus yang terjadi. Untuk 5 posisi kontrol di sini ada 5 Ibu dan Bapak. Yang pertama itu adalah penghukum. Nah, penghukum. Kalau penghukum itu biasanya cenderung kalau dia melihat suatu tindakan yang salah. Kalau kita mungkin dari murid kita yang salah, kita akan cenderung langsung tidak pikir panjang, tidak ada diskusi, tidak ada tanya jawab. Kamu karena salah, Bapak hukum ini. Nah, ini biasanya tipe atau posisi kontrol penghukum. Dan biasanya ada kemungkinan ketika kita ada di posisi atau mengambil posisi ini, ada efek jelek untuk anak. Satu, biasanya mungkin saja ada kemungkinan saja mereka menyimpan dendam ke kita. GGW dihukum misalnya. Bisa saja itu terjadi. Ya. Untuk yang kedua, itu membuat rasa bersalah Ibu dan Bapak. Untuk membuat rasa bersalah ini biasanya kita sebisa mungkin memojokkan dia atau menempatkan dia di posisi yang salah sehingga dia dengan maksud tujuan agar dia bisa memperbaiki. Namun hati-hati ketika untuk yang ini jika dilakukan ada kemungkinan kita bisa saja mematikan identitas dia atau karakter dia. Selanjutnya itu ada posisi kontrol sebagai teman. Nah, kalau teman ini biasanya itu lebih netral dan biasanya lebih persuasif, ya. Tidak dengan hukuman, biasanya lebih mengajak atau mendorong. Itu lebih ke teman. Kemudian posisi kontrol yang keempat itu adalah pemantau.
Seperti kita lihat dari fotonya, orang sedang memantau. Nah, kalau pemantau ini karakteristiknya itu biasanya sesuatu tindakan itu harus berdasarkan data. Apakah itu data perbuatan kesalahan mereka, kemudian nanti dikaitkan dengan dia menabrak tata tertib yang mana. Nah, ini untuk tipe yang pemantau. Jadi tidak bertindak gegabah, jadi tidak langsung tidak, tapi dia akan pelajari terlebih dahulu. Ya. Dan tipe yang terakhir itu adalah tipe manajer. Manajer di sini bukan manajer kayak kantoran, Bu dan Bapak. Namun untuk posisi ini biasanya guru yang memilih posisi ini tidak hanya menyadarkan anak peserta didik kita itu kalau yang dia berbuat salah itu menyadari mereka salah, namun kita atau mereka yang di posisi ini itu memancing sebisa mungkin peserta didik itu bisa memperbaiki dan mencari solusinya apa. Nah, kalau kita kembali ke pertanyaan yang tadi, Ibu dan Bapak, jawaban yang A, karena kamu datang terlambat, kamu dihukum lari mengitari lapangan 2 putaran. Kira-kira dari 5 yang tadi, ini lebih ke yang mana, Ibu dan Bapak? Yang satu ya, penghukum ya. Penghukum karena tidak pandang banyak bicara lah. Kamu salah, kamu saya hukum. Yang tidak ada diskusi. Oke, yang kedua, kamu terlambat pergi. Kamu tidak kasihan pada orang tuamu yang membiayai sekolah kamu. Nah, kalau yang ini lebih ke yang mana? Betul, yang membuat rasa bersalah. Jadi kita sudutkan dia atau kita tempatkan dia ke posisi bersalah sehingga dia dengan harapan bisa memperbaiki. Yang C, kamu kok datang terlambat? Nanti jangan diulangi lagi ya. Nah, kalau ini yang mana, Ibu dan Bapak? Ya, kalau ini lebih ke teman karena dia bersifat netral, tidak menghukum, ya. Namun juga mengajak atau mempersuasi dia ya, untuk tidak mengulangi. Untuk yang D, dari catatan saya sudah 3 kali kamu datang terlambat, kamu tahu konsekuensinya jika terdapat lebih dari 5 kali. Kalau ini kita sepakati apa? Ya, karena dia pemantau, karena berbasis data ya. Ada datanya, udah datang 3 kali, kemudian dia tabrakan atau dia mengunggah dengan konsekuensinya atau tertib yang dilanggar itu apa, konsekuensinya apa. Nah, untuk yang terakhir, nah ini adalah posisi manajer, ya betul dari dulu Pak. Karena kalau kita lihat, misalkan dari pertanyaannya atau percakapannya, kenapa kamu terlambat? Ditanya dulu alasannya. Siapa tahu ada kebutuhan dia yang tidak terpenuhi, bisa saja belum sarapan, atau mungkin harus mengantarkan dulu adiknya atau apa gitu, nggak tahu ya. Atau mungkin sesuatu yang buruk terjadi di jalan, kemudian apakah menurutmu ini hal yang baik? Disadarkan terlebih dahulu, baik atau tidak? Kalau sudah sadar tidak, nah kemudian dipancing. Hal apa yang kamu lakukan esok hari sehingga kamu tidak terlambat lagi? Nah, ini dipancing agar anak cari solusinya. Kalau misalkan alasan dia itu karena bangun terlambat sehingga ngantar adiknya juga kesiangan, mungkin dia akan berpikir, oh harus bangun lebih pagi lagi ya, seperti Ibu dan Bapak. Baik. Nah, ini mungkin kita bisa terapkan Ibu dan Bapak ketika untuk jika kita menemukan kesalahan atau anomali dari peserta didik kita kira-kira mana sih yang kira-kira Ibu dan Bapak bisa terapkan ya. Oke, dan yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Kalau untuk menstabilkan identitas, kita sebisa mungkin menetralkan. Kalau dia memang salah, tapi kita coba tarik sedikit ke posisi netral, sehingga walaupun dia salah, tapi tetap tidak merenungi terus kesalahannya. Nah, kalau untuk teman, ya, tidak akan bisa ke validasi tindakan salah, karena kan langsung aja dikasih solusi atau mungkin bujukan ya. Untuk yang terakhir atau untuk pemantau, apalagi karena tidak ada menanyakan keyakinan, nggak ada, karena tahu konsekuensinya, gitu, ada sanksi. Nah, kalau untuk manajer, 3 tahapan ini bisa dilakukan. Tadi di pertanyaan awal, nanyain kenapa terlambat,
kemudian apakah benar salah atau tidak tindakan kamu, baru nanyain apa itu kira-kira solusinya buat ke depan itu seperti apa. Ini untuk 3 tahapan restitusi Ibu dan Bapak. Nah ini langkah-langkahnya untuk menstabilkan identitas. Nah, kita dari kontrolnya itu kita semua melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Doni maksa merebut makanannya karena mungkin dia lapar dan dia pikir dengan cara itulah yang terbaik gitu. Padahal mungkin kalau dipikir lebih lanjut dia bisa mencari solusi yang lain, tapi dia pikir ini yang terbaik. Nah, validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Ada mungkin alasan kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi dia, atau motivasi apa yang yang menggerakkan dia. Yang ketiga, menanyakan keyakinan atau seek the belief. Ya. Kita semua memiliki motivasi internal. Ada motivasi internal yang menyebabkan atau meyakini kita. Oke, Ibu dan Bapak. Baik. Nah, mari kita saksikan di sini ada contoh skenario pelaksanaan tahapan segitiga restitusi, Ibu dan Bapak. Saya bilang skenario karena pernah saya melaksanakan segitiga restitusi ini, namun belum terekam. Ya, jadi saya mencoba diskenariokan saja ya. Jadi orang yang di dalam ini atau nanti di video ini itu tidak benar-benar dalam kondisi melakukan tindakan yang salah. Ini hanya semata-mata fiktif ya. Oke. Selama menonton, maka Ibu dan Bapak siapkan cemilannya yang cukup lumayan, cuma 4 menit ya. Jadi kita saksikan bersama. Wih, tadi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Silakan dulu. Iya, tapi kamu kemarin kaya kan? Ya, Pak, masuk. Tapi saya tidak menemukan tugas. Kita semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, begitu mungkin bakal. Nah, tentunya setiap tindakan itu pasti ada alasannya ya. Nah, kira-kira apa yang kamu kemarin alasannya sih, Pak? Saya capek, Pak. Saat malam saya scroll TikTok sampai jam 12 malam. Jadi saat pelajaran, saya bilang Tapi kamu masih ingat kan keyakinan kelas yang pernah kita susun bersama di kelas? Pak, Bagus kalau sudah ingat. Tapi kira-kira apa yang kamu lakukan itu sudah sesuai belum dengan keyakinan yang kita buat? Betul. belum, Pak. Nah, kira-kira keyakinan kelas mana yang menurut kita sudah dilanggar atas perbuatan yang kamu lakukan kemarin? Selalu bertanggung jawab, Pak. Alhamdulillah, bagus kalau kamu sudah tahu, kamu sudah sadar. Nah, sekarang kira-kira solusinya untuk kedepannya apa yang akan kamu lakukan? Pak, saya punya pertama, saya akan minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Yang kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan menggunakan cerita itu dan akan saya kumpulkan besok. Jadi, Bapak apresiasi atas inisiatif apa yang kamu lakukan. Untuk sekarang, sudah lebih dahulu kamu istirahat, lalu perkembangan baik ya. Terima kasih, Pak. Permisi. Baik, ini untuk kasus yang kedua, Ibu dan Bapak. Hari
hari Sabtu bukan Astifah ini. Vanessa tidak mengikuti pramuka yang merupakan ekstrakurikuler wajib di sekolah. Ia pun tidak memberikan keterangan kepada pembina tentang ketidakhadirannya. Pada hari Senin, sebenarnya ini nggak ada kaitannya. Vanessa dipanggil Pak Epul untuk dimintai keterangan. Vanessa, Sabtu kemarin kamu tidak ikut ekstra pramuka ya? Iya Pak, maaf, soalnya saya belum pulang karena diajak ayah pergi ke malam. Wah, sejak kapan saya yang begitu kalau ya? Masih deh, hemat. Tapi apakah yang kamu lakukan kemarin itu sudah sesuai dengan keyakinan dan aturan sekolah kita? Kenapa? Soalnya saya tidak ikut ekstra pramuka tanpa izin. Tapi kamu masih ingat kan keyakinan sekolah kita? Kira-kira keyakinan mana yang menurut kamu belum diterapkan? Seperti mengikuti kegiatan sekolah, Pak. Nah, kira-kira apa yang kamu bisa lakukan untuk menerapkan apa yang kamu jalani? Saya bisa minta izin supaya membina pramuka, Pak. Mungkin ada yang lain? Lain kali, jika ada kegiatan keluarga dan berkaitan dengan kewajiban saya di sekolah, saya akan berdiskusi terlebih dahulu agar tidak mengabaikan salah satunya, Pak. Nah, aku baru sudah paham. Seharusnya kita mengikuti aturan sekolah yang sudah dibuat. Kita sepakati bersama. Bapak, insya Allah berkatnya saya akan lebih pribadi. Baik, dan Ibu dan Bapak, tadi kita sudah saksikan skenario penerapan segitiga restitusi yang diperankan oleh dua murid kita yang punya bakat berpendam dan satu guru yang bakatnya harus dipendam ya, Ibu dan Bapak. Oke, nah itu tadi tahapan segitiga restitusi. Kalau misalkan ada yang ditanyakan atau kita diskusikan, silakan sebelum kita menutupi sesi diseminasi penyebaran pemahaman ini. Ibu dan Bapak, silakan. Baik, dari zaman ke zaman memang apa ya, penanganan taruhlah kedisiplinan itu selalu bermetamorfosis. Kalau zaman saya dulu ketika SD SMP, guru-guru kita itu lah nggak ada seperti ini, langsung eksekusi ijazah gitu. Pabuk saja. Ya kita rasakan bersama lah dari zaman ke zaman. Tapi produknya ya kita rasakan lah. Ada yang sangat berhasil, ada yang kurang berhasil. Ya. Konsekuensinya seperti itu. Yang ingin saya tanyakan adalah dengan teknik atau metodologi segitiga restitusi ini sudah teruji berapa persen dari kasus per kasus yang sudah bisa ditangani dengan berhasil dengan baik? Apakah sudah ada data itu atau belum? Itu saja. Baik, terima kasih Pak Kepala. Mungkin untuk secara detail berapa persen tingkat keberhasilan penerapan segitiga restitusi ini seberapa atau mungkin berapa persennya? Saya belum menemukan data valid, namun karena ini sejatinya teori bukan teori yang baru-baru, sebenarnya sudah dari tahun 2000-an munculnya. Jadi mungkin pertanyaan Bapak mungkin saya keep dulu, saya belum bisa menjawab secara langsung, atau mungkin nanti dari Bapak PP, atau mungkin kalau sudah saya temukan jawabannya mungkin saya bisa bagikan. Namun kalau melihat dari secara teori, mungkin kita bisa mencoba hal ini, apalagi dengan kondisi mental atau mungkin karakteristik anak sekarang, Ibu dan Bapak. Karena mungkin kita sudah tahu bahwa anak sekarang itu
generasi Z ya, Z ya Pak Ismail. Oh, Alpha ya. Alpha, jangankan Alpha, Z aja terkalah dengan generasi strawberry. Strawberry teh manis tapi lembek. Ya. Mungkin kalau kita pakai pendekatan yang kita rasakan dulu atau kita pakai dulu, kayaknya jangankan dibawa gitu kan, begitu kita terus langsung ngajur gitu ya. Dan mungkin saja ini salah satu alternatif cara kita biar kita bisa menyesuaikan tindakan kita atau pembelajaran kita menyesuaikan dengan murid kita yang akan kita hadapi gitu, Bapak. Mungkin kita juga nanti bisa terapkan atau mungkin kita kalau ada yang sudah menerapkan kita bisa praktik baik Pak kayak Bapak yang sebelumnya ya. Mungkin ada yang tanyakan lagi silakan atau Bapak. Terhadap bahasa bimbingan satu zaman dengan kita kemana? Apakah menurut Pak Wok ini layak diterapkan atau harus ada kajian yang lebih comprehensive? Di kita ini kondisi digital. Kondisi di SMP 1 Caringin. Ya. Menurut saya kalau kondisi zaman kita Pak Kusmiatin ya, satu SMP dengan saya Kusmiatin. Satu alma sama. SMP Caringin, SMP Cisewu pada waktu itu. Memang pada waktu itu ya seperti yang diutarakan oleh Bapak bahwa main sikat saja. Tetapi untuk sekarang mungkin kita banyak ada kendala kalau menerapkan seperti itu. Yang pertama adalah kondisi katakan saja politik dalam arti bahwa untuk menerapkan main sikat seperti itu sudah ada HAM gitu ya. Jadi selalu kita bersandar kepada HAM. Padahal itu seperti apa? Yang kedua, ya tadi kalau dikaitkan dengan teori yang saya ungkapkan bahwa akan terjadi keputusasaan bagi peserta didik apabila kita main sikat saja. Padahal, atau bukan padahal, kalau kita bercermin kepada pendidikan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, memang harus ada ketegasan. Tapi ketegasan di sini maksudnya begini kan, kalau anak 7 tahun belum sholat, Dicepret. ya, dicepret di sini maknanya bisa bermacam-macam. Satu bisa dicepret menggunakan dengan fisik, bisa juga secara atau alternatifnya lain. Misalnya Bapak atau saya punya anak umur 7 tahun belum bisa melaksanakan sholat atau sukar melaksanakan sholat, maka yang pertama bisa mengambil ini cepret. Yang kedua, anak 7 tahun itu kan udah sekolah ya? Kelas 7. Nah, biasa dikasih berapa? Sebenarnya kurang. Nah, cepretan yang kedua bisa berupa sanksi. Dikurangi aja jajannya karena belum sholat. Dan yang ketiga, mungkin kita bisa mengurangi fasilitas-fasilitas yang biasa berikan kepada peserta didik. Itu mungkin yang dimaksud dengan cepretisan lagi. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Simpulan yang saya utarakan barusan, untuk di sekolah kita memang kalau menerapkan main cepret saja, main sikat saja agak rentan. Meskipun Pak, terus terang banyak orang tua peserta didik yang yang begini Pak, ketika bertemu kita ngobrol, kalau anak saya tidak benar di sekolahnya cepret saja. Tapi kan kita tidak bisa langsung menerapkan apa yang mereka inginkan. Kita harus menyelidiki dulu apa alasannya dan diusahakan itu ya, kekerasan fisik itu dikurangi atau diminimalisir atau bahkan Jadi asal terakhir gitu ya. Ya. Gini Pak Om,
Ya, kita semua sama-sama. Yang menjadi kekhawatiran kita bersama adalah ketika anak melakukan sebuah pelanggaran berulang-ulang dan penanganannya hanya cukup dengan restitusi segitiga ini, katanya budaknya kayak bukannya dikumakan memang di papan gol tenang gitu. Aku di papan tahannya, aduh, di papan tahan mungkul, aja isu kumaha gitu loh. Efek jalanan kaya. Nah ini jadi kadang-kadang kan ini masih apa ya? Nilai lah. Bagus ya, bagus dalam artian nanti mungkin pengajar praktik akan lebih membedah, memberikan solusi. Karena yang saya rasakan selama menjadi kesiswaan, budak kayak disanggar kudu omongan, budak kayak disanggar kudu disentak, ayah ada disanggar kudu ditampilin. Mengapa abah clear ya? Ya, saya menanggapi lagi. Kalau ya betul apa yang diungkapkan oleh Bapak Kepala Sekolah itu betul demikian. Nah, kalau yang diungkapkan oleh saya tadi kan capretnya ya, jadi bermacam-macam ya. Nah, bagaimana kalau di sekolah kita, misalnya pada semester yang pertama, anak itu tidak bisa dinasihati dengan cara ini, maka kita cepret saja. Dia jangan dikasih nilai dari semua mata pelajaran, ditunda dulu. Misalnya cepet yang pertama. Itu ya. Ya, itu mungkin salah satu alternatif. Menanggapi menanggapi apa yang diutarakan Pak Kapolda, Pak gimana Kak? Apakah kita itu harus mutlak pakai segitiga juga? Saya dari kemarin itu eksplorasi pemahaman bersama dengan instruktur, ada pertanyaan yang sama. Apakah kita kalau dengan ini tidak boleh menerapkan hukuman? Apakah tidak boleh menerapkan penghargaan? Ataukah tidak boleh ada konsekuensi? Atau kita harus stop saja di sini? Enggak. Ya. Ini adalah mungkin kalau dari piramida itu paling atas, atau mungkin disesuaikan dengan kasusnya Ibu dan Bapak. Kalau misalnya kasusnya kayak ini ya, yang tadi yang Doni kan masalahnya hanya merebut makanan, itu pun berupa makanan, ya. Itu bukan walaupun dia benar salah, namun dari tingkat kriminal ya, dari tingkat kesalahannya kayaknya bisa kita perbaiki tanpa harus ada hukuman. Nah, kita bisa terapkan ini. Kalau misalnya kasusnya itu seperti dia mencuri uang, atau mungkin dia mabuk, atau mungkin dia berantem sampai salah satunya cedera parah, atau amit-amit dia cedera parah atau gimana. Nah, kita setidaknya kalau bijak kita tidak akan tepat dengan penggunaan segitiga restitusi, harus ke konsekuensi, karena ini masuk ke pelanggaran berat, bukan lagi pelanggaran. Kalau pelanggaran ringan yang kita sekiranya kalau dihukum hukuman hanya asasnya sedikit gitu ya hukumnya, dan juga kita ingin menginginkan mereka perbaikan, ya lebih baik pakai yang ini. Mungkin itu Ibu dan Bapak. Jadi disesuaikan saja dengan dengan jenis kasusnya. Baik, ada yang menambahkan? Ada yang ditambahkan? Kalau ada, nanti kita akan langsung ke sesi selanjutnya. Tidak ada, mungkinnya Pak Sep. Baik Ibu dan Bapak, sekian pemaparan saya untuk diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman. Nama kegiatannya itu adalah penyusunan keyakinan kelas. Karena kalian masih di kelas 7, masih ada 2 tahun sekolah di sini. Jadi masih banyak kesempatan untuk menerapkan. Nanti kita susun keyakinan kelas ini yang akan kalian bawa terus sampai ke kelas 3 ya. Apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu adalah sebuah nilai yang kamu yakini dan kamu pegang teguh untuk kelas ini ya, yang akan kalian bawa sampai kelas 3.
Saya akan berikan terlebih dahulu. Satu orang satu ke belakang. 2, 3, 4. 1, 2, 3 ke belakang kan? 1, 2 ke belakang kan? 1, 2, 3. Oke, kalian perhatikan di lembar secari kertas yang sudah disediakan, saya sudah tuliskan tuh ya. Sesuatu yang baik yang saya yakini ialah, satu lagi sesuatu yang tidak baik yang saya yakini ialah. Nah, kita sepakati dulu sesuatu yang baik ini soal kalian statusnya sebagai pelajar. Ya. Nah, selama kalian belajar, kira-kira sesuatu yang baik yang saya yakini itu apa? Banyak hanya kayak misalkan tepat waktu, apakah berteman dengan saling menghormati atau apapun itu terserah. Kamu tanyakan ke diri kamu, kira-kira nilai yang ada di diri kamu yang percaya bahwa sesuatu ini baik, silakan kalian tuliskan di bagian sesuatu yang baik yang saya yakini adalah apa. Sebaliknya, kalau misalkan gini, sesuatu yang baik yang saya yakini misalkan menjaga, tapi tidak harus jadi patokan ya, menjaga kebersihan kelas itu baik. Tapi yang sesuatu yang tidak baiknya adalah sebaliknya, kalau menjaga kebersihan kelas berarti yang tidak baiknya adalah tidak membersihkan kelas, tidak menjaga kebersihan atau buang sampah sembarangan, terserah. Bebas ya ini. Jangan, nggak usah, tidak ada salah benar ya, tidak dinilai juga. Jadi silakan tanyakan ke diri kamu sesuatu yang baik menurut kamu itu apa. Selama kamu jadi pelajar atau siswa. Nah, di bagian keduanya, sesuatu yang tidak baik menurut kamu, yang kamu yakini ini tidak baik nih untuk sebagai seorang pelajar atau siswa itu apa?
Oke, kemudian belajar yang baik dan sopan santun, saling membantu. Ini yang positifnya ya, atau hal yang baik. Hal yang tidak seharusnya dijauhi adalah tidak berbuat baik pada teman. Kemudian tidak menjaga kebersihan, datang terlambat, tidak mengerjakan tugas, bolos. Mengejek teman dan tidak mematuhi peraturan. Ini bisa maksudnya membuli ya. Kalau kita terusnya berbuat kasar kepada teman, ribut di kelas, tidak punya teman, ya. Tidak membuli, tidak boleh membuli. Tidak boleh. Kemudian berhenti sekolah, ya, berhenti sekolah. Tidak membantu teman. Nah, kita bisa rangkum ini, kita lebih perkecil lagi dengan lihat poin-poin yang sama. Perhatikan, berbuat baik, kemudian berteman dengan baik, menghormati guru, kemudian saling membantu. Ini punya nilai yang sama. Menurut kalian apa? Baik. Betul. Baik dan saling menghormati. Hormati, ya. Berbuat baik dan saling menghormati. Mau itu kepada teman kamu, mau itu ke guru, mau ke kakak kelas, atau nanti kalian ke adik kelas, ya. Kita harus berbuat baik dan saling menghormati. Kemudian datang tepat waktu, mengerjakan tugas, disiplin, kemudian belajar yang baik. Itu kalau kita rangkum jadi nilai apa? Apa kira-kira? Datang tepat waktu, mengerjakan tugas, disiplin, belajar yang baik. Itu kalau dirangkum jadi apa? Disiplin dan tata aturan. Menjaga kebersihan, kemudian aman dan nyaman, ya. Kalau ini efeknya ya, punya teman itu kalau kita saling menghormati ya punya teman. Aman dan nyaman itu kalau dirangkum jadi apa? Kebersihan kelas. Iya, saling menjaga kebersihan. Karena yang menjaga kebersihan itu jangan satu orang, tapi semua. Ya. Nah, ini kan kebalikan dari nilai ini ya, jadi nggak usah ini. Ada 3 poin penting kalau kita perhatikan dari keyakinan yang kalian buat. Yang pertama, kita sepakati bersama, baik dan saling menghormati. Sepakat atau tidak dengan keyakinan ini? Sepakat ya. Oke, yang kedua, disiplin dan tata aturan. Sepakat. Saling menjaga kebersihan. Sepakat. Berarti 3 nilai ini, kalian perbuat sampai kalian tidak hanya lulus di sini, ketika kalian nanti masuk ke jenjang SMA, kuliah, nanti kamu berkehidupan di masyarakat.